Halo semuanya, selamat datang di podcast Podcast Podcast. Nah, Podcast itu tempat dimana kita bakal ngobrolin banyak hal tentang seni, kreativitas dan yang bakal menginspirasi kalian semua teman-teman. Nah, hari ini kita punya topik yang super hangat dan bombastis. Karena kali ini kita bakal ngomongin pameran fotografi Givanam. Sebelum itu, perkenalkan aku Nabil dari Fotcom anggota 24. Dan pastinya aku nggak sendirian di sini ya teman-teman. Aku ditemani 3 orang keren ini yang bisa kalian lihat. Nah, kira-kira boleh perkenalan dulu kan nih? Boleh. Sebenarnya kenalin aku Indra dari Fotcom angkatan 25 yang kebetulan dipercaya sama teman-teman angkatan 25 tuh untuk menjadi ketua pelaksana pameran Pixar tahun ini. Nama aku Ruby, aku sebagai acara di pameran Pixar Givanam. Dan aku Ika dari divisi karya. Indi ya. Kita mulai buat tanya-tanya boleh? Boleh banget. Boleh. Mulai dari pertanyaan pertama ya. Apa sih pameran fotografi Givanam itu? Pameran fotografi Givanam. Ya. Jadi itu emang ditujuin ke Fotcom angkatan kita, Fotcom 25 untuk pendidikan dasarnya. Oh, pendidikan dasar. Dan untuk Givanam itu tuh tema yang emang kita pilih buat pameran tahun ini. Oh, oke. Nah, nambahin dari Indra, pameran Givanam tuh di sini kita berfokus pada foto story. Jadi kayak proses dari awal sampai akhir dan kebetulan namanya itu Givanam. Jadi bukan tentang siapa tapi tentang bagaimana proses kehidupan itu berjalan. Oke. Terus dong. aku pengen nanya nih, pamerannya tuh kapan sih dilaksanainnya? Itu tuh tanggal 30 sampai 1 Juni, 30 Mei sampai 1 Juni. 30 Mei sampai 1 Juni. Oke. Terus lokasi pamerannya tuh di mana kemarin? Untuk lokasi pameran tuh kita sama kayak tahun kemarin. Oh. Jadi itu tempatnya di Leman Art House di daerah Kalasan. Oh, oke. Terus nih, apa kan namanya pameran fotografi Givanam. Nah, apa sih makna di balik kata Givanam itu? Nah, Jadi Givanam itu ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya itu kehidupan. Jadi itu kita nangkep kayak segala proses kehidupan yang berlalu gitu loh. Betul. Nambahin dari Indra, kita tuh akan membawa kehidupan tuh ke arah mana. Jadi yang kita bawain di pameran Givanam kemarin tuh ada contohnya kayak kolektif, terus tradisi. keren banget ya. Subtemanya kan berarti ada banyak nih. Iya, banyak Itu banget. tiap orang beda kan berarti Beda, ya. beda. Kalau dari kalian subtema masing-masing apa? Secara singkat aja deh. Oke, Kalau kalau kamu apa? aku tuh kebetulan aku motret atlet panjat tebing. Nah, yang aku tangkap di sini tuh kerja keras sama dedikasinya dia tuh cari jati diri melalui olahraga panjat tebing ini. Kalau aku tentang proses pembuatan kembang waru. Jadi tuh kayak sepasang suami istri yang mungkin udah tua gitu, jadi cintanya juga dapat. Kalau aku sendiri kayak menumbuhkan harapan di balik tembok lama. Jadi tuh ada sepasang suami istri yang membangun atau menghidupkan rumah lama yang udah terbengkalai 25 tahun untuk dijadikan ladang usaha. Oke, keren. Subtemanya masing-masing gitu lah. Oke, aku lanjut ya pertanyaannya. Nah, tadi kalau nggak salah Mbak Libi tuh sini sebagai koor acara. Wow, keren. Nah, dengan pameran ini kan berlangsung selama 3 hari kan? Betul, 3 hari. Nah, kira-kira dalam 3 hari itu ada rangkaian acara apa aja tuh? Nah, di 3 hari ini kita punya beberapa rangkaian. Yang pertama, kita pasti ada pembukaan galeri dulu. Setelah itu nanti dilanjut ke acara sarasehan. Itu di hari pertama. Yang di hari kedua, kita juga ada sarasehan. Tapi ada hal yang menarik lainnya, yaitu ada live akustik. Yang ketiga, yaitu ada sarasehan juga, tapi kita ditambahin dengan karaoke. Nah, Ya. tapi ada kendala gak dari kalian tuh? Kalau dari acara sendiri Ya. mungkin kendalanya adalah ketika hujan. Jadi di hari kedua itu hal yang nggak terduga tiba-tiba hujan. Jadi sewaktu kita masih sarasehan, hujan turun, akhirnya kita harus break dan pindah ke tempat Pindah ke tempat yang karena berbeda. hujan. Ya. Kalau dari Mas Ketua ada kendala gak? Kalau kendalanya ya sebenarnya sama sih. Sama. Jadi itu kita harus pindah ke tempat yang teduh. Sama mungkin ini juga sih masalah suara. Kan kalau hujan kan masih deras tuh. Nah, itu suaranya emang agak tersamarkan gara-gara hujan itu. Kalau aku pas akustik sih itu kayak kan itu juga positif. Awalnya tuh belum gerimis, tapi tiba-tiba pas di tengah akustik itu juga gerimis gitu loh. Itu
kan berarti ada banyak rangkaian acara nih, terus ada kendala-kendala juga. Nah, dari divisi acara nih, itu berapa lama sih buat mempersiapkan acaranya? Kalau dari acara sendiri kemungkinan 2 bulanan lah, kurang lebih. Kalian nih selama pada saat acara kan pasti banyak bersinggungan dengan pengunjungnya juga kan. Nah, itu ada respon yang bagus gak dari apa? Dari pengunjung-pengunjungnya? Kalau dari aku sendiri ya, Ya. kan dari acara tuh kita ada bikin dekor, jadi ada pesan-pesan. Jadi mungkin kita nggak bisa melihat satu-satu gimana reaksi pengunjung, tapi aku bikin pesan-pesan sendiri itu untuk bagaimana mereka mengekspresikan rasanya tuh di pesan-pesan. Jadi kalau aku lihat tuh selama 3 hari pesan-pesannya tuh udah penuh. Ya, lumayan banyak, seneng sampai nggak bisa berkata-kata, cuma Yes. pesan-pesannya sampai penuh ya itu ya? Betul. Gila, Sampai keren. kertasnya Oke. habis. Terus selama apa ya pameran ini kan ada proses pengkurasian foto-foto tuh. Nah, terus itu bagaimana sih proses kurasiannya sebelum dipamerin foto-fotonya? Prosesnya tuh panjang banget, jadi kayak dari awal kita kurasiin foto, terus kita kurasiin narasi, habis itu tema juga itu. Dari teman-teman nih, momen paling berkesan pada saat proses persiapan karya nih kan tadi kan pada saat acara, kali ini pada saat proses persiapan karyanya. Dari Mas Ketua sekarang. Kalau aku mungkin kalau dari aku sendiri yang paling berkesan dari proses awal sampai akhir tuh dari proses kita motret. Nah, gitu ya. Kalau dari Mbak Kalau Ika? aku mounting sih itu kayak buat gimana ya, kalau harus hati-hati banget gitu loh. Kita juga pas nempelin tuh harus pakai ini latex gitu, jadi itu kayak harus tricky banget ya, harus hati-hati banget lah. Oke, jadi karena hati-hati banget harus Iya, teliti jadi berkesan iya, gitu ya bener buat kamu ya. Terus tadi kan udah momen paling berkesan nih. Nah, tantangan paling besarnya tuh apa? Kita lihat. Tantangan paling besar kalau dari aku ya itu tadi sih yang masalah air itu biar nggak kena karyanya, karena kan kalau kena dikit kan berber di nggak bisa dihilangin ya. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir sekalian penutup dari podcast kita kali ini teman. Nah, harapan buat teman-teman setelah melakukan pameran ini tuh apa? Mungkin harapan kalau dari aku ya, harapanku tuh bisa bikin mempererat lah pertemanan kita. Sama sebenarnya, jadi semoga dengan adanya pameran ini kita juga bisa menambah skill fotografi yang pertama, yang kedua juga kita semoga bisa semakin erat lagi, komunikasinya juga semakin lancar. Jadi semua hal yang sudah dialami di Diksar semoga juga bisa jadi pembelajaran kita buat pameran selanjutnya. Oke, Ika? Kalau aku sih lebih ke semoga aja betah ya di Fotcom Amin. dari pameran ini, Betah kok, terus betah. juga apa lebih erat lagi sih pertemanannya. Amin. Oke teman-teman, mungkin segitu aja obrolan kita ya di hari ini. Buat teman-teman yang belum sempat datang ke pameran Jivanam, jangan khawatir karena masih akan ada pameran Dikjut dari Fotcom angkatan 25. Oke. Terus pantau terus ya info lengkapnya itu ada di Instagramnya Fotcom, itu @fotcom401. Aku Nabil pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.